Penjaga toilet umum asal Indramayu yang diremehkan, tiba-tiba jadi pahlawan hati gadis Jepang cantik. Dari tempat paling sederhana, cinta mereka berujung pada kejutan besar. Di sebuah sudut kota Kyoto yang ramai dan penuh hiruk-pikuk, tersembunyi sebuah taman luas yang menjadi tempat favorit banyak warga dan wisatawan. Di sanalah Yusuf menjalani hari-harinya, bekerja sebagai penjaga toilet umum. Pekerjaan yang bagi banyak orang dianggap hina dan menjijikan, namun baginya justru menjadi ladang pengabdian yang ia jalani dengan penuh rasa bangga. Yusuf bukan pria asal Jepang. Ia berasal dari Indramayu, sebuah kota kecil di Indonesia. Sejak beberapa tahun lalu, ia memutuskan untuk merantau ke Jepang demi mencari kehidupan yang lebih baik. Banyak yang bertanya mengapa ia memilih pekerjaan seperti ini, penjaga toilet umum, di negara yang penuh teknologi canggih dan gedung-gedung tinggi. Tapi Yusuf punya jawaban sederhana. Dimanapun saya berada, saya ingin bekerja dengan hati. Meski tugasnya sepele, saya ingin memberikan yang terbaik. Setiap pagi, sebelum matahari menyinari langit Kyoto, Yusuf sudah berangkat dari tempat kos kecilnya yang sederhana. Ia menyusuri jalan-jalan berliku, melewati warung-warung ramen, dan toko-toko kecil yang mulai membuka pintu. Suara deru sepeda, langkah kaki pejalan kaki, dan aroma segar bunga sakura yang kadang berhembus membuat suasana pagi itu terasa hangat. Di dalam taman, tempat Yusuf bekerja, terdapat beberapa bangunan kecil yang cukup penting, gazebo, tempat duduk, dan tentu saja toilet umum yang harus ia jaga kebersihannya. Disinilah ia bertugas setiap hari. Dengan sapu, ember, kain pel, dan cairan pembersih, Yusuf membersihkan lantai dan dinding, memastikan semua bersih dan wangi. Bagi orang lain mungkin itu tugas yang menjijikkan, tapi bagi Yusuf itu bagian dari tanggung jawab yang harus ia emban. Ketika pengunjung datang, tak jarang mereka memandang sebelah mata kepada Yusuf. Seorang pria asing yang menjadi penjaga toilet, beberapa pengunjung bahkan terlihat enggan berinteraksi. Namun Yusuf tak pernah membiarkan itu menurunkan semangatnya. Ia tetap menyapa setiap orang dengan senyum tulus dan salam hangat. "Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan," ucapnya setiap kali bertemu pengunjung, dengan bahasa Jepang yang sederhana tapi penuh rasa hormat. Meski kadang ia merasa bahasa itu belum sempurna, ia terus berlatih agar bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Di sela-sela tugasnya, Yusuf sering meluangkan waktu untuk mengamati sekitar. Anak-anak yang bermain riang, pasangan muda yang berjalan bergandengan tangan, orang tua yang duduk menikmati angin sore. Ada sesuatu yang menenangkan di tempat itu. Di tengah kesederhanaannya, Yusuf merasakan kedamaian yang jarang ia temukan di kota besar. Malam hari menjadi waktu yang istimewa bagi Yusuf. Saat taman mulai sepi dan lampu-lampu taman menyala redup, ia membersihkan area toilet sekali lagi. Suara air mengalir dari keran kecil, aroma sabun yang segar, dan suara langkahnya sendiri yang bergema di lorong toilet menjadi teman setianya. Di saat-saat itu, Yusuf merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia ingat saat pertama kali meninggalkan kampung halamannya. Orang tua yang menangis di stasiun, kereta yang membawanya jauh ke negeri asing, dan impian besar yang terus menyala di dada. Pekerjaan penjaga toilet mungkin tidak sesuai dengan cita-citanya semula, tapi Yusuf yakin bahwa setiap pekerjaan mulia jika dilakukan dengan hati. Kadang, saat pengunjung datang dengan wajah lelah atau sedih, Yusuf mencoba memberi perhatian lebih, sekadar senyum, atau menawarkan sebotol air minum dingin yang ia simpan di tas kecilnya. Hal-hal kecil seperti itu membuatnya merasa lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Di balik aroma sabun dan air pel, di balik keramaian taman dan ketenangan malam, Yusuf menyimpan harapan. Harapan bahwa hidupnya akan lebih berarti, bahwa di suatu saat nanti, usahanya akan dihargai bukan karena pekerjaannya, tapi karena ketulusan hatinya. Hari itu, seperti biasa, Yusuf mengawali tugas dengan membersihkan toilet. Ia mengelap setiap keran, menyapu lantai yang basah, dan memastikan semua berjalan dengan baik. Saat sedang sibuk, ia tidak menyadari bahwa di balik gerbang taman, seseorang sedang mengamati dengan tatapan yang berbeda. Ayaka Fujimoto, gadis Jepang, yang baru saja datang dari dunia gemerlap bisnis keluarganya, berjalan dengan langkah lelah menuju taman itu. Wajahnya tampak muram dan matanya menyiratkan beban yang berat.
Di tengah keramaian kota yang bising dan penuh tekanan, taman itu menjadi tempat pelariannya. Tanpa sengaja, Ayaka melewati toilet umum yang dijaga Yusuf. Ia duduk di bangku dekat situ, menatap kosong ke arah pepohonan. Yusuf yang sedang beristirahat sejenak, melihat raut wajahnya yang sendu. Nalurinya sebagai manusia yang peduli, mendorongnya untuk menyapa. "Apakah Anda baik-baik saja?" tanya Yusuf dengan bahasa Jepang, yang sederhana tapi tulus. Ayaka terkejut, tidak menyangka akan mendapat perhatian dari seorang penjaga toilet. Namun, sesuatu dalam senyum dan suara Yusuf membuat hatinya terasa hangat. "Terima kasih, saya hanya sedang sedikit lelah," jawab Ayaka dengan suara pelan. Yusuf pun segera kembali ke posnya dan mengambil sebotol teh hangat dari tas kecilnya. Ia berjalan menghampiri Ayaka dan menyerahkannya. "Ini, silakan. Semoga bisa menghangatkan." Momen itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah Yusuf duga. Di balik wajah sederhana pria penjaga toilet itu, tersembunyi hati yang besar dan penuh kehangatan. Dan bagi Ayaka, pertemuan itu menjadi titik awal untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hari-hari berikutnya, Yusuf kembali menjalani tugasnya dengan senyum yang lebih lebar. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia yakin satu hal. Hidupnya mulai berubah sejak ia bertemu dengan Ayaka. Taman di Kyoto itu selalu ramai pada pagi hari. Anak-anak berlari-lari mengejar kupu-kupu, pasangan muda duduk berdua di bawah pohon sakura yang mulai mekar, dan para lansia mengayun-ayun kursi mereka sambil menikmati udara sejuk. Di tengah hiruk-pikuk itu, Yusuf tetap setia menjaga toilet umum, memastikannya bersih dan siap dipakai siapa saja. Namun kali ini, matanya tak lepas dari sosok perempuan muda yang terus datang ke taman itu hampir setiap hari. Ayaka Fujimoto, dengan wajah cantik khas Jepang dan mata yang sering menatap kosong, kini bukan hanya duduk dekat toilet. Ia mulai mengobrol dengan Yusuf. Awalnya hanya sapaan sederhana, namun perlahan kata demi kata mengalir, membuka ruang di antara mereka yang sebelumnya tertutup rapi oleh dinding kesepian. "Bagaimana hari ini, Pak Yusuf?" tanya Ayaka suatu pagi dengan bahasa Jepang yang sopan tapi terasa hangat. Yusuf membalas dengan senyum khasnya. "Baik, Bu Ayaka. Terima kasih sudah bertanya. Bagaimana dengan Anda?" Pertanyaan sederhana itu membuka percakapan yang tak terduga. Ayaka menceritakan sedikit tentang pekerjaannya di perusahaan konstruksi milik keluarganya yang besar dan berpengaruh, tentang tekanan yang ia rasakan dari harapan keluarga, tentang rapat-rapat yang tak pernah berakhir, dan tentang rasa lelah yang tak bisa hilang meski sudah tidur cukup. Yusuf mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu betapa beratnya beban hidup, meski hidupnya sendiri sederhana. "Di sini, di taman ini, saya belajar satu hal," kata Yusuf pelan, "bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal kecil, seperti udara segar, tawa anak-anak, dan senyum dari orang asing." Ayaka mengangguk pelan. Ia merasa kata-kata Yusuf menyentuh sesuatu di dalam dirinya yang selama ini terkunci rapat. "Saya iri pada Pak Yusuf," katanya. "Anda bisa menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya malah merasa terkadang hidup saya terlalu rumit." Hari demi hari, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Tidak hanya saat Ayaka ingin menggunakan toilet, tapi juga saat ia sekadar ingin duduk dan berbicara dengan Yusuf. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan juga kegagalan. Yusuf bercerita tentang masa kecilnya di Indramayu, tentang bagaimana ia harus meninggalkan keluarganya demi mencari kehidupan yang lebih baik di Jepang. Ayaka mendengarkan dengan penuh perhatian. Baginya, cerita Yusuf bukan hanya sebuah kisah biasa, tapi sebuah cermin yang membuatnya berpikir ulang tentang hidupnya sendiri. Suatu sore, ketika angin membawa aroma bunga sakura yang manis, Ayaka duduk di bangku dekat toilet sambil membawa sebuah buku catatan kecil. Yusuf duduk di sebelahnya, memandang ke arah taman yang mulai sepi. "Pak Yusuf, kenapa Anda memilih pekerjaan ini?" tanya Ayaka tiba-tiba. Yusuf tersenyum kecil. "Karena saya percaya tidak ada pekerjaan yang hina jika dikerjakan dengan hati. Saya ingin membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan itu lebih berharga daripada gelar atau uang." Ayaka termenung.
Kata-kata itu beresonansi dalam hatinya. Di dunia bisnis yang kejam dan penuh persaingan, sulit baginya untuk menemukan ketulusan, seperti yang dimiliki Yusuf. Di sela-sela percakapan itu, Yusuf mengeluarkan sebotol teh hangat yang selalu ia bawa. "Minumlah, Bu Ayaka. Ini mungkin bisa menghangatkan hati Anda juga." Ayaka menerima teh itu dengan senyum kecil. Ia merasa bahwa kehadiran Yusuf seperti cahaya kecil yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Hari-hari mereka berlalu dalam kehangatan persahabatan yang tumbuh tanpa tekanan. Namun, di balik senyum dan tawa, Ayaka menyimpan luka yang dalam. Ia masih harus menghadapi kenyataan pahit di keluarganya, di mana harapan dan tradisi bertabrakan dengan keinginannya untuk hidup bebas. Suatu sore, saat langit mulai memerah oleh matahari terbenam, Ayaka menceritakan tentang kakak laki-lakinya yang keras kepala, tentang ayahnya yang selalu menuntut kesempurnaan, dan tentang ibunya yang diam, tapi penuh kekhawatiran. Yusuf mendengarkan dengan sabar, dan tanpa disadari, Ayaka mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Dalam diam, ia mulai percaya bahwa di balik pria sederhana ini, ada kekuatan besar yang bisa membantunya melewati badai kehidupan. Pada suatu hari yang dingin, hujan turun dengan deras. Taman yang biasanya ramai mendadak sepi. Ayaka yang sedang berjalan, terpaksa mencari tempat berteduh. Ia berlari kecil menuju toilet umum yang dijaga Yusuf. Yusuf yang melihatnya dari jauh, segera menghampiri dan mengajaknya masuk ke bilik yang paling aman dari hujan. Di dalam bilik toilet yang sempit, udara terasa hangat. Yusuf menyalakan lampu kecil dan membuka sebotol teh hangat lagi. Mereka duduk bersebelahan, saling menghangatkan badan dan hati. Ayaka merasa nyaman. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa bernapas lega. Ia berbicara tentang ketakutannya, tentang harapan yang mulai tumbuh di dalam dirinya, dan tentang rasa terima kasihnya pada Yusuf. Yusuf menggenggam tangan Ayaka dengan lembut. "Kita bisa melewati ini bersama, Bu Ayaka," katanya penuh keyakinan. Malam itu, hujan yang terus mengguyur seakan mencuci segala kesedihan yang membekap mereka. Di bilik kecil yang sederhana, dua jiwa yang berbeda dunia saling bertaut, menumbuhkan benih-benih cinta yang mulai bersemi. Selesai hujan reda, Ayaka dan Yusuf masih duduk berdekatan di bilik toilet itu. Suasana yang hangat dan nyaman membuat Ayaka merasa sesuatu yang aneh, campuran antara rasa aman dan harapan baru yang tumbuh dalam hatinya. Hujan yang membasahi, bumi seolah menjadi simbol bagi perasaan mereka yang mulai mekar, meski tanpa disadari oleh keduanya. Yusuf menatap mata Ayaka dengan lembut, mencoba menyampaikan ketulusan tanpa kata-kata. Ayaka pun membalas dengan senyuman kecil, sebuah tanda bahwa ia mulai mempercayai Yusuf lebih dari sebelumnya. Kedua hati yang selama ini terasing kini perlahan saling terbuka. Keesokan harinya, saat mentari mulai menyinari taman, Ayaka kembali datang. Kali ini ia membawa sesuatu, sebuah buku catatan kecil dengan sampul yang sudah agak usang. "Pak Yusuf," katanya malu-malu, "saya ingin berbagi sesuatu dengan Anda." Yusuf menerima buku itu dengan rasa ingin tahu. "Apa itu, Bu Ayaka?" Ayaka membuka buku catatan itu dan mulai membaca beberapa halaman. Ternyata, buku itu berisi puisi-puisi dan tulisan-tulisan kecil yang ia buat sendiri sebagai pelarian dari tekanan hidupnya. "Saya menulis ini saat merasa sedih atau bingung," jelasnya. "Kadang saya tidak tahu harus kemana, tapi menulis membuat saya merasa bebas." Yusuf membaca dengan seksama, merasakan getaran emosi yang terpancar dari kata-kata. "Ayaka, Anda sangat berbakat," katanya tulus. "Saya senang bisa mendengarkan dan membaca karya Anda." Hari-hari mereka menjadi semakin dekat. Di sela-sela tugasnya, Yusuf selalu menyempatkan waktu untuk duduk bersama Ayaka, mendengarkan ceritanya, dan memberikan semangat. Ia pun mulai belajar menulis beberapa kata dalam bahasa Indonesia agar bisa berbagi cerita dengan Ayaka dengan cara yang lebih personal. Sementara itu, Ayaka mulai mengurangi kehadirannya di kantor. Ia merasa beban itu sedikit berkurang setiap kali ia mengunjungi taman
dan bertemu dengan Yusuf. Kehadiran Yusuf membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Ayaka mengajak Yusuf berjalan-jalan mengelilingi taman. Mereka berbicara tentang mimpi dan harapan. Yusuf bercerita tentang keluarganya di Indramayu, tentang ibu yang selalu mendoakan dan ayah yang gigih bekerja di ladang. Ia juga menceritakan keinginannya untuk suatu hari membawa keluarganya ke Jepang dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Ayaka mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa tersentuh oleh cerita sederhana namun penuh makna itu. "Pak Yusuf, saya tidak pernah punya keberanian seperti itu," katanya lirih. "Saya selalu merasa terjebak dalam dunia yang rumit dan penuh aturan." Yusuf menggenggam tangan Ayaka dengan erat. Keberanian itu datang dari hati. Jika kita punya hati yang kuat, kita bisa melewati segala rintangan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Di balik kebahagiaan yang tumbuh, bayangan masa lalu dan tekanan keluarga Ayaka mulai mengintai. Ia tahu, suatu saat nanti ia harus menghadapi kenyataan yang tidak mudah. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di bangku taman, Ayaka mengungkapkan kegelisahannya. "Pak Yusuf, saya takut jika keluarga saya tahu tentang kita. Mereka tidak akan menerima hubungan ini." Yusuf memandang Ayaka dengan penuh pengertian. "Kita hadapi bersama. Saya tidak akan meninggalkanmu." Mereka berdua saling berpegangan tangan, merasa kuat meski dunia seolah memusuhi mereka. Hari-hari berlalu, dan cinta di antara mereka semakin dalam. Yusuf yang dulunya hanya penjaga toilet, kini menjadi sosok yang berarti dalam hidup Ayaka. Dan Ayaka, gadis cantik dari keluarga terpandang, mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, melalui mata Yusuf yang sederhana tapi penuh cinta. Namun, bahagia itu belum lengkap tanpa ujian. Pada suatu pagi yang cerah, saat Yusuf sedang membersihkan toilet, Ayaka datang dengan wajah cemas. Ia berkata dengan suara bergetar, "Pak Yusuf, saya hamil." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Yusuf terdiam sejenak, lalu matanya memancarkan keteguhan. "Kita akan jalani ini bersama, Ayaka. Saya akan bertanggung jawab." Namun, di balik keteguhan hati Yusuf, Ayaka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, bahwa cinta dan keberanian mereka akan diuji oleh dunia yang tidak mudah menerima cinta di antara dua insan dari dunia berbeda. Malam itu, mereka berdua berjanji untuk tetap bersama, menjaga cinta yang telah tumbuh dari benih kecil di Taman Kyoto. Mereka sadar bahwa tantangan besar menanti di depan, tapi keyakinan dan rasa cinta akan menjadi kekuatan terbesar mereka. Hari-hari setelah pengakuan Ayaka tentang kehamilannya menjadi masa yang penuh gejolak dan ketegangan bagi keduanya. Yusuf yang biasanya sabar dan tenang, mulai merasakan tekanan besar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, bukan hanya dirinya yang harus berani, tapi juga Ayaka yang kini menghadapi gelombang masalah yang jauh lebih rumit. Sejak pagi hingga sore, Yusuf tetap menjalani tugasnya sebagai penjaga toilet dengan senyum yang berusaha ia pertahankan. Namun di balik itu, pikirannya melayang jauh, membayangkan bagaimana cara menghadapi keluarga Ayaka, orang-orang yang mungkin akan menolak keras hubungan mereka. Sementara itu, Ayaka menghadapi dunia yang jauh lebih menakutkan. Keluarga Fujimoto bukan sembarang keluarga biasa. Ayahnya, Hiroshi Fujimoto, adalah seorang pengusaha konstruksi besar yang sangat tegas dan memiliki standar tinggi terhadap putrinya. Ia telah merancang masa depan Ayaka, dengan harapan sang putri akan menikah dengan pria dari kalangan yang setara, bahkan lebih tinggi, agar keluarga mereka tetap terjaga nama baiknya. Saat Ayaka mengabarkan kehamilannya kepada ibunya secara diam-diam, reaksi yang didapat bukanlah dukungan, melainkan kekhawatiran yang mendalam. Ibunya menangis dan memohon agar Ayaka mempertimbangkan untuk menggugurkan janin itu demi menjaga kehormatan keluarga. "Ayaka-chan, kau harus mengerti. Dunia ini keras dan kita harus menjaga nama keluarga. Ini bukan soal keinginanmu saja," kata sang ibu dengan suara bergetar. Namun Ayaka,
yang telah merasakan ketulusan dan keberanian Yusuf, menolak keras. "Ibu, aku ingin mempertahankan bayi ini. Aku memilih Yusuf, bukan hanya karena dia pria sederhana, tapi karena dia orang yang aku cintai dan aku percaya." Perasaan campur aduk mulai menguasai Ayaka. Di satu sisi, ia takut kehilangan cinta Yusuf, dan di sisi lain, ia terperangkap oleh kewajiban dan harapan keluarganya. Setiap malam, ia duduk termenung di kamar mewahnya, menangis dan bertanya pada dirinya sendiri apakah ia mampu melawan dunia demi cintanya. Sementara itu Yusuf mencoba menguatkan hati. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang hak-hak pekerja asing di Jepang, mencari cara agar ia bisa memberikan perlindungan terbaik untuk Ayaka dan calon anak mereka. Ia juga mulai belajar bahasa Jepang lebih serius, agar kelak bisa berkomunikasi dengan keluarga Ayaka tanpa hambatan. Pada suatu hari yang cerah, Yusuf mengajak Ayaka ke sebuah kedai kecil di pinggir taman. Mereka duduk berhadapan sambil menyeruput teh hangat. Yusuf menggenggam tangan Ayaka dan berkata, "Aku mungkin hanya penjaga toilet, tapi aku punya satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kesungguhan dan cinta tulus. Aku akan berjuang demi kita." Mata Ayaka berkaca-kaca. Ia merasa seolah menemukan pilar kekuatan yang selama ini ia cari. Namun, konflik tidak berhenti sampai di situ. Kabar kehamilan Ayaka bocor ke publik melalui staf perusahaan yang tidak bisa merahasiakannya. Media mulai mengincar cerita sensasional dari keluarga Fujimoto. Ayah Ayaka yang marah besar memanggil Yusuf ke kantornya untuk memberikan peringatan keras. "Yusuf-san, saya tidak bisa menerima hubunganmu dengan putri saya. Kamu tidak pantas untuk Ayaka," ujar Hiroshi dengan nada tegas dan penuh amarah. Yusuf berdiri tegak, menatap tajam, namun tetap tenang. "Saya mungkin bukan orang yang hebat, tapi saya berjanji akan menjaga Ayaka dan anak kami dengan sepenuh hati. Tolong beri saya kesempatan." Pertemuan itu berakhir tanpa kata sepakat. Yusuf meninggalkan kantor dengan rasa kecewa, tapi tidak patah semangat. Ia tahu, jalan mereka akan penuh dengan rintangan, tapi cintanya pada Ayaka membuatnya tak gentar. Di sisi lain, Ayaka mulai merasakan tekanan dari lingkungan kerjanya. Rekan-rekannya mulai menjauh. Beberapa dari mereka memandangnya dengan rasa kasihan atau bahkan cemoohan. Namun Ayaka menolak untuk menyerah. Suatu malam ia menulis surat panjang untuk Yusuf, berisi rasa syukur dan harapan. Ia menulis bahwa ia ingin menjalani hidup ini bersama Yusuf, apapun risikonya. Surat itu menjadi saksi bisu perjuangan mereka melawan bayangan masa lalu yang terus menghantui. Dengan tekad yang semakin kuat, Yusuf dan Ayaka berjanji untuk tidak membiarkan dunia memisahkan mereka. Mereka tahu perjalanan cinta mereka baru saja dimulai, dan hanya cinta sejati yang bisa mengalahkan segala gelombang konflik. Namun, kenyataan tidak pernah mudah bagi mereka yang memilih jalan berbeda dari norma. Hari-hari berikutnya berubah menjadi cobaan yang berat dan penuh liku bagi pasangan muda ini. Pagi itu, udara di Kyoto terasa lebih dingin dari biasanya. Ayaka bangun dengan perasaan gelisah yang menghantuinya. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang sulit. Sebuah rapat keluarga besar dijadwalkan, dan ia harus menghadapi ayahnya serta para kerabat yang telah mendengar kabar tentang dirinya di rumah mewah keluarga Fujimoto. Ruang tamu dipenuhi oleh aura ketegangan. Para anggota keluarga duduk dengan wajah serius, beberapa berbicara dalam bisikan, mencoba mencari tahu bagaimana cara menghadapi situasi yang memalukan ini. Ayaka masuk dengan langkah ragu-ragu, ditemani oleh ibunya yang tampak sedih, namun berusaha kuat. Ayah Ayaka, Hiroshi Fujimoto, berdiri di depan, menatap putrinya dengan campuran kemarahan dan kecewa. "Ayaka, kamu telah membawa aib besar bagi keluarga ini. Bagaimana kamu bisa memilih pria yang bukan siapa-siapa dan menodai nama kami?" Suaranya keras dan penuh kemarahan. Ayaka menundukkan kepala, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab. "Ayah, aku mencintai Yusuf. Dia orang yang baik dan bertanggung jawab. Aku ingin hidup dengan pilihanku sendiri." Namun pernyataannya itu hanya membuat suasana semakin memanas. Beberapa kerabat mulai berbisik tidak setuju,
sementara yang lain menatapnya dengan tatapan penuh penilaian. Sementara itu, Yusuf yang berada di luar rumah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia merasa cemas dan tak sabar menunggu kabar dari Ayaka. Ia duduk di bangku taman, mencoba menenangkan pikirannya, sesekali menatap ke arah rumah besar di kejauhan. Setelah beberapa jam, Ayaka keluar dari ruangan rapat dengan wajah yang tampak letih dan sedih. Ibunya mendekat dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Nak, kami semua ingin yang terbaik untukmu. Tapi kamu harus mengerti, keputusanmu ini membawa konsekuensi besar." Ayaka menatap ibunya dan berkata, "Aku tahu, Bu. Tapi aku tidak bisa mengubah perasaanku. Aku memilih Yusuf." Berita tentang hubungan mereka yang menentang keluarga besar akhirnya sampai juga ke telinga media lokal. Tak lama setelah itu, foto-foto mereka tersebar di berbagai situs berita dan media sosial, menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Yusuf mulai merasakan dampaknya. Beberapa pengunjung taman yang dulu ramah kini menghindarinya, sementara atasan tempatnya bekerja memberi peringatan halus agar ia menjaga perilaku dan citra perusahaan. Namun, Yusuf tidak menyerah. Ia tetap bekerja dengan sepenuh hati, membuktikan bahwa latar belakang bukanlah ukuran nilai seseorang. Ia juga semakin serius belajar bahasa Jepang, berharap bisa berbicara langsung dengan keluarga Ayaka untuk menjelaskan niat baiknya. Di tengah semua tekanan itu, Ayaka berusaha tetap kuat. Ia terus menulis di buku catatannya, mengekspresikan segala perasaan dan keraguannya. Kadang ia merasa kesepian, tapi hadirnya Yusuf selalu memberinya harapan. Suatu hari, Yusuf mengajak Ayaka ke sebuah kafe kecil di sudut kota yang tenang. Ia ingin berbicara serius tentang masa depan mereka. "Ayaka, aku ingin kita membuat rencana. Aku ingin kita resmi bersama, dan aku berjanji akan bekerja keras untuk masa depan kita dan anak kita." Ayaka tersenyum, mata berkaca-kaca. "Aku percaya padamu, Yusuf. Tapi aku takut bagaimana keluargaku akan menerimamu." Yusuf menggenggam tangan Ayaka erat. "Kita hadapi semua itu bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu." Namun, tidak semua orang di sekitar mereka sependapat. Seorang rekan kerja Ayaka yang iri dan dengki mulai menyebarkan gosip negatif tentang Yusuf, menuduhnya sebagai orang yang tidak pantas dan tidak jujur. Gosip itu semakin memperkeruh situasi, membuat Ayaka merasa tertekan dan bingung. Dalam situasi yang serba sulit ini, Ayaka dan Yusuf belajar untuk saling menguatkan, berbagi harapan dan ketakutan. Mereka tahu, cinta mereka bukan hanya sekadar rasa, tapi juga perjuangan yang memerlukan keberanian dan kesabaran. Ayaka menatap bintang di langit malam, berdoa agar cintanya dengan Yusuf dapat mengalahkan segala rintangan dan membawa kebahagiaan yang sejati. Doanya itu menjadi kekuatan dalam menghadapi hari-hari yang makin sulit. Pagi berikutnya, Yusuf menerima sebuah undangan tak terduga dari perusahaan tempat Ayaka bekerja. Surat tersebut berisi ajakan untuk menghadiri sebuah pertemuan dengan manajemen senior. Yusuf merasa ragu sekaligus penasaran. Ia tahu bahwa kesempatan ini bisa menjadi titik balik bagi hubungannya dengan Ayaka. Ketika hari pertemuan tiba, Yusuf mengenakan pakaian terbaiknya. Meskipun sederhana, tapi ia ingin memberikan kesan yang baik. Ia berangkat dengan hati penuh, harap dan sedikit gugup. Di gedung kantor yang megah, Yusuf disambut oleh seorang sekretaris yang ramah. Setelah menunggu sebentar, ia dipersilakan masuk ke ruang konferensi tempat beberapa eksekutif perusahaan berkumpul. Di sana, Ayaka sudah menunggu dengan wajah penuh harap. Pertemuan itu dipimpin oleh Hiroshi Fujimoto, ayah Ayaka, yang duduk di tengah meja panjang dengan ekspresi serius. Di sebelahnya ada beberapa direktur dan manajer yang turut memperhatikan Yusuf dengan tatapan tajam. Hiroshi membuka pembicaraan dengan suara tegas. "Yusuf-san, kami tahu tentang hubunganmu dengan putri kami. Kami ingin mendengar langsung darimu. Apa niatmu sebenarnya?" Yusuf menghela napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan penuh keyakinan. "Pak Fujimoto, saya mungkin tidak memiliki latar belakang seperti yang Anda harapkan, tapi saya mencintai Ayaka dengan sepenuh hati. Saya berjanji akan bertanggung jawab dan menjaga Ayaka serta anak kami dengan sebaik-baiknya."
Saya siap bekerja keras dan membuktikan diri saya. Kata-kata Yusuf yang tulus itu membuat suasana ruang konferensi menjadi sedikit lebih tenang. Ayaka mengamati dengan haru, hatinya meledak penuh rasa bangga terhadap Yusuf. Namun, Hiroshi masih terlihat belum yakin. Kami menghargai ketulusanmu, tapi kami juga harus mempertimbangkan masa depan perusahaan dan reputasi keluarga. Diskusi berlangsung panjang dan kadang memanas, dengan beberapa anggota manajemen yang mempertanyakan kemampuan Yusuf. Tapi Ayaka berdiri di samping Yusuf, membela pilihan hatinya. Setelah berjam-jam pertemuan, akhirnya Hiroshi memberikan keputusan yang mengejutkan. Yusuf-san, aku memberikanmu kesempatan. Kami akan mengujimu selama 6 bulan untuk membuktikan keseriusan dan kemampuanmu. Jika kamu berhasil, kami akan mempertimbangkan hubunganmu dengan Ayaka. Yusuf mengangguk dengan rasa syukur yang mendalam. Kesempatan itu adalah peluang emas yang tak akan disia-siakan. Selepas pertemuan, Ayaka dan Yusuf berjalan di taman yang sama tempat mereka bertemu pertama kali. Ayaka menggenggam tangan Yusuf erat. Aku percaya kamu bisa melewati ini semua. Aku akan selalu mendukungmu. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Di balik usaha Yusuf untuk membuktikan diri, muncul berbagai tantangan baru. Ia harus menyeimbangkan pekerjaannya sebagai penjaga toilet dan upaya kerasnya belajar manajemen dan budaya bisnis Jepang. Di sisi lain, tekanan dari keluarga besar Ayaka masih membayang-bayang, dengan bisikan-bisikan yang terus berusaha menjatuhkan mereka. Gosip negatif yang dulu menyebar masih belum benar-benar hilang, membuat Ayaka sering merasa sedih dan lelah. Di tengah kesibukan itu, datang kabar mengejutkan. Yusuf menerima tawaran pekerjaan paruh waktu sebagai asisten di sebuah toko kelontong milik tetangga. Ini adalah langkah kecil, tapi berarti besar bagi Yusuf. Ia melihat ini sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki hidupnya demi keluarga kecil yang mulai ia bangun. Ayaka mendukung penuh keputusan Yusuf. Ia sering mengunjungi toko kelontong itu, membawa makanan dan semangat untuk Yusuf agar tetap kuat. Sementara itu, ayah Ayaka mulai melihat perubahan pada Yusuf. Meski belum sepenuhnya menerima, Hiroshi mulai mengakui usaha keras pria sederhana itu. Perlahan, ketegangan mulai mencair dan terbuka peluang baru untuk masa depan. Suatu sore, saat Yusuf pulang dari toko kelontong, ia menemukan Ayaka menunggu dengan senyum cerah. "Aku punya kejutan untukmu," katanya sambil menyerahkan sebuah buku catatan. Yusuf membuka buku itu dan menemukan catatan-catatan kecil dari Ayaka tentang perjalanan mereka, harapan, dan doa-doa untuk masa depan. Hatinya tergerak dalam-dalam. Ia sadar, perjalanan ini memang berat, tapi bersama Ayaka, semua terasa mungkin. Mereka berdua duduk di bangku taman, menikmati senja, dengan keyakinan bahwa cinta dan kerja keras mereka akan membuahkan hasil. Namun, di balik harapan yang tumbuh, bayangan masa lalu mulai muncul mengusik ketenangan mereka. Beberapa hari setelah momen itu, Yusuf menerima telepon tak terduga dari seseorang yang mengaku sebagai teman lama dari Indramayu. Suara di ujung sana terdengar terburu-buru, memperingatkan Yusuf bahwa masa lalunya sebagai pemuda yang pernah terlibat masalah kecil di kampung halaman mulai muncul kembali ke permukaan. Yusuf terdiam, hatinya bergejolak. Ia tahu, masa lalu yang kelam bisa menjadi senjata ampuh bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan dirinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghadapi semuanya demi Ayaka dan anak mereka. Sementara itu, di sisi Ayaka, tekanan dari keluarga semakin intens. Hiroshi Fujimoto mulai mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa tokoh bisnis yang juga skeptis terhadap hubungan putrinya. Mereka khawatir hubungan itu bisa menimbulkan masalah reputasi yang lebih besar. Ayaka merasa terjebak di antara dua dunia cinta yang sederhana dan penuh kehangatan bersama Yusuf, dan dunia mewah penuh intrik yang membelenggu keluarganya. Suatu malam, Ayaka duduk di kamarnya, menatap foto keluarganya yang tergantung di dinding. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia merasa lelah, namun tidak ingin menyerah. Di sisi lain, Yusuf mulai bekerja lebih keras lagi. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di toko kelontong, belajar dari pemilik toko tentang bagaimana menjalankan bisnis kecil. Ia juga berusaha mengasah
kemampuan bahasa Jepangnya agar lebih lancar berkomunikasi. Di taman tempat mereka biasa bertemu, Yusuf juga sering mengajak Ayaka berdiskusi tentang masa depan. "Aku ingin kita punya rumah kecil, tempat kita bisa hidup sederhana tapi bahagia," katanya penuh harapan. Ayaka tersenyum, merasa hangat oleh kata-kata itu. "Aku ingin itu juga, Yusuf. Aku ingin kita membangun keluarga yang kuat, tanpa harus terpengaruh oleh apa kata orang." Namun, tidak semua orang senang dengan harapan itu. Suatu hari, saat Yusuf sedang bekerja, ia disergap oleh beberapa pria yang tak dikenal. Mereka mengingatkan Yusuf tentang masa lalunya dan memberi peringatan agar ia tidak berani mengganggu kehidupan keluarga Fujimoto. Yusuf terkejut, tapi tidak gentar. Ia tahu, ini adalah ujian untuk membuktikan seberapa kuat cintanya. Ayaka, yang mendengar kabar itu langsung datang menemuinya di taman. Mereka berpelukan erat, saling memberi kekuatan. "Kita harus tetap bersama, tidak peduli apapun yang terjadi," ujar Ayaka tegas. Seiring waktu berjalan, Yusuf juga mulai dikenal oleh komunitas lokal sebagai pria yang jujur dan pekerja keras. Beberapa pengunjung taman mulai mengubah pandangan mereka terhadapnya, memberikan dukungan kecil yang berarti. Ayaka pun terus berusaha mengubah pandangan keluarganya. Ia menghadiri berbagai pertemuan bisnis, menunjukkan sisi dewasa dan tegasnya. Sedikit demi sedikit, ia mulai mendapatkan respect, meski jalan masih panjang. Mereka berdua duduk di pinggir sungai kecil, memandang air yang mengalir tenang. Yusuf menggenggam tangan Ayaka dan berkata, "Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu." Hari-hari berikutnya membawa suasana baru yang penuh harapan, namun juga tantangan yang semakin nyata. Yusuf dan Ayaka mulai merencanakan masa depan mereka dengan lebih serius. Meskipun latar belakang dan status sosial mereka sangat berbeda, mereka bertekad membangun keluarga yang bahagia dan kuat. Yusuf terus bekerja di toko kelontong sambil belajar lebih giat tentang bahasa dan budaya Jepang. Ia sadar, jika ingin mendapat restu dan diterima oleh keluarga Ayaka, ia harus lebih dari sekadar penjaga toilet atau pria sederhana dari Indramayu. Ia ingin menjadi pria yang layak untuk Ayaka dan calon anak mereka. Suatu sore, ketika Yusuf sedang menata barang di toko, datang seorang wanita paruh baya yang memperkenalkan diri sebagai Ibu Saito, tetangga dekat Ayaka. Dengan senyum ramah, Ibu Saito menyampaikan bahwa ia tahu tentang hubungan Yusuf dan Ayaka, dan mengajak Yusuf untuk ikut berkumpul dalam komunitas warga sekitar yang sering mengadakan acara sosial. Awalnya Yusuf merasa canggung, tetapi ajakan itu membuka peluang untuk mengenal lingkungan sekitar lebih dekat. Melalui pertemuan komunitas tersebut, Yusuf bertemu dengan berbagai macam orang yang mulai melihatnya bukan hanya sebagai penjaga toilet, tapi sebagai sosok yang ramah dan penuh dedikasi. Di sisi lain, Ayaka menghadapi tekanan keluarga yang semakin intens. Ibunya yang sangat berpengaruh dalam keluarga terus menyarankan Ayaka agar mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Yusuf demi menjaga nama baik keluarga. "Anakku, kamu harus pikirkan masa depanmu. Yusuf memang baik, tapi dunia kita berbeda. Bisnis keluarga ini butuh sosok yang bisa mengangkat nama kami, bukan yang akan menjerumuskan," kata sang ibu dengan nada lembut tapi tegas. Ayaka yang sudah mantap dengan pilihannya menjawab, "Ibu, aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang. Aku ingin memilih jalan yang benar-benar membuatku bahagia, bukan yang hanya demi status dan gelar." Keteguhan Ayaka membuat ibunya terdiam. Meski tidak sepenuhnya setuju, ia mulai menerima bahwa putrinya sudah dewasa dan punya hak menentukan hidupnya sendiri. Pada saat yang sama, Yusuf mulai merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk Ayaka dan anak mereka yang sedang dalam kandungan. Ia mulai menabung dengan ketat, bahkan menolak tawaran untuk ikut berjudi atau pesta dengan teman-teman lama demi menjaga fokus. Namun, ujian terbesar datang ketika Yusuf mengetahui bahwa ayahnya di Indramayu jatuh sakit berat. Berita itu membuat Yusuf sedih dan gelisah. Ia merasa terpanggil untuk pulang, tapi di sisi lain ia juga takut meninggalkan Ayaka yang sedang butuh dukungan penuh. Ayaka yang mengetahui pergulatan batin Yusuf mencoba menenangkannya.
Kamu harus ke sana, Yusuf. Keluarga juga penting. Aku akan kuat di sini. Kita bisa lewati ini bersama, katanya penuh pengertian. Dengan berat hati, Yusuf memutuskan untuk pulang ke Indramayu selama beberapa hari. Saat tiba di kampung halamannya, ia disambut hangat oleh keluarga dan tetangga. Meskipun beberapa orang masih menyimpan keraguan terhadap pilihannya hidup di Jepang. Selama di Indramayu, Yusuf menghabiskan waktu bersama ayahnya yang sakit, memberikan perhatian penuh, dan mendoakan kesembuhan. Ia juga berbicara panjang lebar dengan ibunya, meminta restu dan doa untuk masa depan bersama Ayaka. Di tengah pertemuan itu, Yusuf mendapatkan dorongan baru untuk tetap kuat dan tidak menyerah. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa cinta dan kerja keras mampu mengubah nasib. Ketika kembali ke Kyoto, Yusuf membawa semangat baru dan tekad yang makin membara. Ia tahu, jalan mereka masih panjang dan penuh liku, tapi bersama Ayaka semuanya terasa mungkin. Sebelum kembali ke kehidupan sehari-hari, Yusuf mengajak Ayaka ke tempat favorit mereka di taman. Di bawah rindangnya pepohonan, ia mengeluarkan cincin sederhana yang dibelinya dari hasil kerja kerasnya sendiri. Ayaka, aku tahu ini bukan cincin mewah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan kita. Aku ingin menikahimu dan membangun keluarga yang bahagia. Ayaka terharu, air matanya mengalir hangat. Yusuf, aku juga ingin itu. Aku percaya pada kita. Mereka berpelukan erat, merasakan kehangatan cinta yang semakin kuat mengikat hati mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bisikan dan langkah kaki orang-orang yang masih merencanakan cara untuk memisahkan mereka. Tapi Yusuf dan Ayaka telah siap menghadapi semua itu bersama, dengan cinta sebagai perisai mereka. Malam di Kyoto itu begitu tenang, namun Yusuf dan Ayaka tahu bahwa di balik kedamaian itu, tantangan belum usai. Mereka berdua telah berikrar dengan cinta sebagai perisai untuk menghadapi segala badai yang mungkin datang menghampiri. Beberapa hari setelah lamaran sederhana itu, kehidupan mereka mulai berubah secara perlahan. Ayaka yang hamil mulai merasakan perubahan fisik dan emosional. Perasaan cemas dan bahagia bercampur menjadi satu. Ia sering duduk di dekat jendela kamarnya, memandang keluar sambil membayangkan masa depan anak yang tengah dikandungnya. Yusuf pun semakin bersemangat. Ia tidak lagi hanya penjaga toilet atau pria sederhana, tapi seorang calon ayah yang ingin memberikan segala yang terbaik. Ia rajin mengikuti kelas bahasa Jepang untuk memperbaiki komunikasinya, serta belajar tentang perawatan bayi dari buku dan internet. Namun, tidak semua berjalan mulus. Keluarga Ayaka yang sejak awal menentang hubungan mereka, mulai melakukan manuver yang lebih agresif. Hiroshi Fujimoto, ayah Ayaka, yang selama ini membisu, tiba-tiba mengirim utusan kepada Yusuf dengan pesan jelas. Putuskan hubungan dengan putriku atau hadapi konsekuensinya. Pesan itu membuat Yusuf tertegun, tetapi ia tak gentar. Ia tahu, keputusan yang sudah diambil adalah demi cinta dan tanggung jawab, bukan sekadar perasaan sesaat. Ia pun menjawab dengan tegas lewat surat yang dikirimkan melalui perantara. Saya tidak akan meninggalkan Ayaka. Saya siap menghadapi apapun demi keluargaku. Konflik keluarga pun makin memanas. Ayaka mendapat tekanan keras dari ibunya agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Bahkan beberapa kerabat dekat pun mulai ikut berbisik, menebar keraguan tentang masa depan hubungan mereka. Di tengah-tengah tekanan itu, Ayaka dan Yusuf justru semakin mempererat ikatan. Mereka menyadari cinta yang mereka miliki adalah kekuatan yang harus diperjuangkan dengan segala daya. Suatu sore, di taman tempat mereka biasa bertemu, Yusuf mengajak Ayaka berjalan-jalan sambil berbicara dari hati ke hati. Ayaka, aku tahu ini berat. Tapi aku ingin kau tahu, aku akan selalu ada untukmu dan anak kita. Kita jalani ini bersama-sama, apapun yang terjadi. Ayaka menggenggam tangan Yusuf erat, matanya berkaca-kaca. Aku percaya padamu, Yusuf. Aku yakin kita bisa melewati semua ini. Di sisi lain, berita tentang kehamilan Ayaka perlahan mulai tersebar di lingkungan bisnis Fujimoto. Banyak rekan ayahnya yang menganggapnya sebagai aib besar.
Sebuah noda yang harus segera dibersihkan agar tidak mencemari reputasi keluarga dan perusahaan. Tekanan demi tekanan pun datang. Ayaka harus menghadiri berbagai rapat keluarga yang membuatnya merasa terpojok dan kehilangan suara. Namun, di balik semua itu, ia berusaha tetap kuat demi cinta dan calon anaknya. Yusuf, yang tahu betapa berat beban Ayaka, mulai mencari cara untuk membantu. Ia berusaha menghubungi seorang pengacara yang bersedia memberikan konsultasi secara cuma-cuma untuk memahami hak-hak mereka sebagai pasangan dan calon orang tua di Jepang. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di rumah kecil sewaan Yusuf, Ayaka menangis terseduh-seduh. "Yusuf, aku takut. Aku takut jika keluargaku benar-benar memaksaku untuk memilih antara mereka dan kau." Yusuf merangkulnya dengan hangat. "Aku juga takut, Ayaka. Tapi kita harus kuat. Aku yakin, dengan cinta dan kejujuran, kita bisa menghadapinya." Mereka berdua menangis dan tertawa dalam pelukan itu, merasakan kehangatan yang semakin menguatkan ikatan mereka. Pada saat yang sama, Yusuf juga berjuang dengan masalah lain yang tak kalah rumit. Beberapa teman lamanya dari Indonesia datang ke Kyoto dan menawarkan pekerjaan yang lebih baik dari penjaga toilet, tapi dengan cara-cara yang tidak jujur. Yusuf menolak dengan tegas. Ia ingin hidup bersih dan terhormat demi keluarganya. Keputusan ini membuat beberapa teman lama kecewa. Bahkan ada yang mulai menjauh. Di sisi Ayaka, ia mulai mengembangkan hobinya yang sempat terlupakan, yaitu melukis. Ia menemukan ketenangan dan kekuatan baru melalui seni, mengekspresikan perasaan dan harapannya lewat warna dan goresan kuas. Suatu hari, di galeri kecil yang menampilkan karya-karya seniman lokal, Ayaka bertemu dengan seorang kurator yang tertarik dengan lukisannya. Percakapan itu membuka peluang baru baginya untuk mengenalkan karya seni, sekaligus berbagi kisah tentang cinta dan perjuangannya. Kisah mereka pun mulai dikenal oleh orang-orang sekitar, tak hanya sebagai cerita cinta biasa, tapi sebagai simbol keberanian melawan stigma sosial dan perbedaan kelas. Namun, pertarungan terbesar masih menunggu mereka di depan mata. Keluarga Ayaka makin mendesak untuk mengakhiri hubungan itu, bahkan mengancam akan mengambil langkah hukum jika Ayaka tidak mengindahkan nasihat mereka. Malam itu, Yusuf dan Ayaka berdiri di persimpangan jalan, di mana cinta mereka diuji oleh dunia yang tidak selalu ramah. Namun, keputusan mereka untuk tetap bersama semakin menguatkan tekad mereka menghadapi badai yang menghadang. Sejak saat itu, kehidupan mereka semakin penuh warna, namun juga semakin berat. Keluarga Ayaka tidak hanya memberikan tekanan lewat kata-kata, tetapi mulai melancarkan aksi nyata untuk memisahkan mereka. Surat-surat ancaman, bisikan-bisikan di kantor Ayaka, hingga tekanan psikologis yang membuat Ayaka sering merasa tertekan dan lelah. Suatu pagi, ketika Yusuf sedang bersiap membuka toko kelontong kecil yang menjadi sumber penghasilannya, tiba-tiba datang seorang pria berpakaian rapi yang mengaku sebagai pengacara keluarga Fujimoto. Pria itu menyampaikan pesan singkat namun tegas. "Yusuf-san, demi masa depan Ayaka dan keluarga besar Fujimoto, kami menuntut Anda menghentikan hubungan ini segera. Jika tidak, kami akan mengambil langkah hukum." Yusuf yang sudah menduga ancaman ini hanya mengangguk dengan tenang. "Saya tidak bisa meninggalkan Ayaka. Ini bukan hanya soal hubungan, tapi janji dan tanggung jawab." Setelah pertemuan itu, tekanan semakin nyata terasa. Ayaka mulai mengalami gangguan tidur dan stres berat. Ia merasa sendirian, meski Yusuf selalu berusaha memberikan dukungan penuh. Suatu malam, air matanya mengalir deras saat mereka duduk berdua di balkon apartemen kecil mereka. "Aku takut, Yusuf. Aku takut kehilangan segalanya. Keluarga, karier, bahkan diriku sendiri," katanya dengan suara bergetar. Yusuf menggenggam tangannya erat. "Kita akan melalui ini bersama, Ayaka. Aku di sini untukmu dan anak kita." Meskipun badai tekanan terus menggulung, mereka mencoba untuk tetap kuat. Yusuf semakin rajin mencari pekerjaan tambahan, membersihkan taman di sekitar, dan bahkan belajar memasak untuk menghibur Ayaka yang sering merasa murung. Sementara itu, Ayaka yang mulai menemukan kembali semangat hidupnya, mulai mengumpulkan keberanian untuk menghadapi keluarga. Ia mengundang ibunya ke sebuah kafe kecil
untuk bicara dari hati ke hati. Dalam pertemuan itu, Ayaka dengan tegas mengatakan, "Ibu, aku tahu ini sulit untukmu, tapi aku tidak bisa memilih antara keluarga dan cinta. Yusuf adalah pria yang membuatku bahagia dan dia akan menjadi ayah yang baik untuk anak kita." Ibunya terdiam, menatap putrinya yang kini lebih dewasa dan tegar. Meskipun tidak sepenuhnya setuju, ia mulai membuka hati sedikit demi sedikit. Namun di luar itu, keluarga Fujimoto tidak tinggal diam. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan rumor buruk tentang Yusuf dan Ayaka. Kabar itu sampai ke telinga teman-teman dan kolega Ayaka, membuat suasana di tempat kerjanya menjadi tidak nyaman. Ayaka merasakan tekanan sosial yang makin berat. Beberapa teman yang dulu dekat mulai menjauh, ada yang berbisik dan menatap dengan rasa tidak percaya. Di tengah semua itu, Yusuf berusaha keras untuk melindungi Ayaka dari badai tersebut. Ia memperbaiki hubungan dengan tetangga dan kolega di sekitar, membangun citra baik lewat kerja keras dan kebaikan hatinya. Salah satu momen penting adalah saat Yusuf ikut serta dalam acara komunitas di taman, membantu membersihkan lingkungan dan mengorganisasi acara anak-anak. Sikapnya yang ramah dan tulus mulai menarik perhatian banyak orang, termasuk beberapa wartawan lokal yang tertarik untuk menulis tentang kisah uniknya. Melalui kisah yang disebarkan media lokal, perlahan masyarakat mulai melihat Yusuf bukan sebagai penjaga toilet atau pria sederhana dari Indramayu, tetapi sebagai sosok yang penuh cinta dan perjuangan. Ayaka yang melihat perubahan itu merasa bangga sekaligus terharu. Ia tahu, meskipun mereka menghadapi banyak rintangan, cinta dan kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Suatu hari, saat Yusuf pulang dari kerja, ia membawa kabar gembira. "Ayaka, aku dapat tawaran kerja di perusahaan yang lebih besar. Aku akan bekerja sebagai staf kebersihan di kantor pusat. Gajinya lebih baik dan aku bisa belajar banyak hal baru." Ayaka tersenyum lebar. "Itu kabar terbaik yang pernah kudengar, Yusuf. Aku tahu kamu bisa melakukannya." Namun, keberhasilan itu tidak membuat mereka lupa akan ujian yang belum selesai. Keluarga Fujimoto masih terus merancang rencana agar mereka berdua terpisah, bahkan ada desas-desus mereka berencana membatalkan pernikahan jika Yusuf tidak menyerah. Ayaka dan Yusuf tahu mereka harus bersiap menghadapi babak baru perjuangan. Mereka mulai mempersiapkan dokumen pernikahan, sekaligus memikirkan strategi untuk menghadapi keluarga dan masyarakat yang skeptis. Di malam yang sunyi, Yusuf memandang Ayaka yang sedang tidur dengan perut membesar. Ia mengelus perut itu pelan, "Kita akan kuat, nak. Ayah dan ibumu akan selalu melindungimu." Ayaka tersenyum kecil dan membalas, "Dengan cinta kita, tidak ada yang mustahil." Matahari terbit di Kyoto membawa sinar hangat dan harapan baru. Namun Yusuf dan Ayaka tahu bahwa tantangan terbesar mereka belum berakhir. Dengan perasaan campur aduk antara semangat dan kecemasan, mereka mulai mempersiapkan langkah berikutnya dalam perjuangan mereka sebagai pasangan dan calon orang tua. Sejak keputusan untuk melanjutkan pernikahan, kehidupan mereka berubah drastis. Berbagai persiapan administratif dan dokumen yang diperlukan mulai dikumpulkan. Namun, proses itu tidak semulus yang mereka bayangkan. Keluarga Fujimoto yang tidak setuju dengan pernikahan mereka mulai menggunakan segala cara untuk menghambat, mulai dari menolak memberikan dokumen penting hingga memanipulasi pejabat terkait. Ayaka yang biasanya tegar, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia sering mengalami serangan panik di tengah pertemuan keluarga yang penuh tekanan. Namun Yusuf selalu ada di sampingnya, menjadi tempat sandaran yang kuat dan tenang. Pada suatu sore yang dingin, mereka duduk di bangku taman tempat mereka pertama kali bertemu. Angin berhembus lembut menyapu daun-daun yang mulai gugur, seolah menyambut babak baru dalam hidup mereka. Yusuf menggenggam tangan Ayaka erat. "Kita sudah melewati banyak hal, tapi aku yakin kita bisa melewati ini juga." Ayaka menatap mata Yusuf, penuh dengan kepercayaan dan cinta. "Aku percaya padamu, Yusuf. Aku ingin kita kuat, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak kita." Persiapan pernikahan menjadi fokus utama mereka. Mereka memutuskan untuk menggelar acara sederhana, namun penuh makna,
jauh dari gemerlap dunia bisnis keluarganya. Meskipun harus menahan tekanan dari luar, mereka bertekad menjaga momen ini hanya untuk mereka berdua dan cinta yang mereka miliki. Di sisi lain, Yusuf mulai aktif mencari informasi tentang hak-hak mereka sebagai pasangan campuran di Jepang. Ia menghubungi beberapa LSM dan komunitas pendukung hak-hak imigran untuk mendapatkan bantuan hukum dan moral. Dukungan dari komunitas kecil itu memberikan kekuatan baru bagi Yusuf dan Ayaka. Namun, di tengah usaha-usaha itu, sebuah kabar buruk datang menghampiri mereka. Salah satu anggota keluarga Ayaka yang sangat konservatif mendengar kabar tentang rencana pernikahan mereka dan mulai menyebarkan fitnah kepada media lokal. Berita miring tentang hubungan mereka muncul di berbagai portal berita, lengkap dengan spekulasi dan kritik pedas dari masyarakat. Ayaka merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia menjadi sasaran komentar kasar di media sosial. Bahkan di tempat kerjanya mulai ada tekanan untuk mengundurkan diri. Yusuf pun tidak kalah berat hatinya saat melihat wanita yang dicintainya terluka oleh kebencian dan prasangka. Namun mereka tidak menyerah. Mereka memilih menghadapi situasi itu bersama. Yusuf memutuskan untuk mengadakan sebuah wawancara dengan media lokal yang sebelumnya memberitakan kabar buruk untuk menjelaskan kebenaran dari sisi mereka. Ia ingin membuka mata masyarakat bahwa cinta dan ketulusan tidak mengenal batas budaya atau status sosial. Wawancara itu menjadi momen penting. Yusuf berbicara dengan jujur dan penuh emosi tentang bagaimana ia menjalani hidup sebagai penjaga toilet umum, tentang perjuangannya mencintai Ayaka, dan tentang harapannya untuk masa depan keluarga kecil mereka. Ayaka juga hadir mendampingi, menunjukkan bahwa mereka berdiri bersama sebagai satu kesatuan. Respons masyarakat pun mulai berubah. Banyak yang merasa tersentuh dan memberikan dukungan. Meskipun masih ada kritik, setidaknya cerita mereka membuka ruang untuk pemahaman dan empati. Namun, tidak semua pihak senang dengan perubahan ini. Keluarga Fujimoto yang merasa kehilangan kontrol mulai mengambil langkah lebih ekstrim. Mereka mencoba menggunakan kekuatan finansial dan pengaruh mereka untuk menekan Yusuf secara ekonomi dan sosial. Yusuf yang merasa semakin terpojok justru semakin gigih. Ia mulai merancang rencana untuk memperbaiki usaha kecilnya dan mencari peluang kerja yang lebih stabil. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Ayaka dan anaknya. Sementara itu, Ayaka yang mulai pulih dari tekanan psikologisnya, berusaha kembali fokus pada pekerjaannya dan mempersiapkan diri menjadi ibu yang baik. Ia juga mulai mendalami pendidikan prenatal, dan mengikuti kelas parenting. Di tengah semua itu, hubungan mereka makin erat. Mereka saling menguatkan dan menjadi tempat berlindung satu sama lain. Malam-malam mereka dihabiskan dengan bercakap tentang masa depan, impian sederhana, dan janji-janji yang ingin mereka tepati bersama. Suatu hari, Yusuf mendapat kabar dari teman lama di Indramayu yang membuka peluang kerja di sebuah perusahaan logistik. Pekerjaan itu cukup menjanjikan dan memungkinkan Yusuf untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Setelah berdiskusi dengan Ayaka, mereka memutuskan untuk mengambil kesempatan itu demi masa depan keluarga mereka. Keputusan itu membawa angin segar, namun juga tantangan baru. Yusuf harus meninggalkan Kyoto sementara waktu untuk mengikuti pelatihan di kota lain, sementara Ayaka tetap tinggal untuk melanjutkan pekerjaannya dan menjaga kehamilan. Perpisahan itu menjadi momen penuh haru. Mereka berpelukan erat di stasiun kereta, berjanji untuk tetap kuat dan setia meski terpisah jarak. Langit malam dari jendela kereta yang dilihat Yusuf berubah menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Perjuangan cinta yang tidak hanya menguji keteguhan hati, tapi juga kesabaran dan pengorbanan yang tak terhingga. Perjalanan yang ia jalani saat itu bukan hanya fisik, meninggalkan Kyoto untuk pelatihan di kota lain, tapi juga perjalanan batin yang mendalam. Hari-hari terpisah terasa begitu panjang bagi Ayaka. Di apartemen kecil yang mulai mereka isi dengan kenangan dan rencana masa depan, ia menghabiskan waktu sendirian sambil menyiapkan segala sesuatu untuk kehamilannya. Suara-suara riuh di kantor terasa semakin menekan, sementara ia terus berjuang menjaga kesehatan dan semangatnya. Malam-malam tanpa Yusuf membuatnya sering termenung. Ia rindu sentuhan sederhana pria yang menjaga toilet umum itu, yang kini menjadi suaminya dan calon ayah dari anak mereka. Rindu akan tawa yang mampu mencairkan beban pikiran,
dan rindu akan suara yang menenangkan hatinya saat gelisah. Namun di tengah kesendirian, Ayaka mulai menemukan kekuatan baru. Ia bergabung dengan komunitas ibu hamil dan wanita yang mengalami tekanan sosial karena hubungan yang tidak biasa. Di sana, ia bertemu dengan wanita-wanita hebat yang memberinya semangat dan harapan. Suatu hari, di tengah hujan rintik yang membuat jalanan kota berkilau, Ayaka berjalan perlahan menuju sebuah kafe kecil, tempat ia sering bertemu teman-teman barunya. Hujan membuatnya membungkuk sedikit, melindungi perutnya dengan tangan, dan matanya menyiratkan campuran kelelahan dan ketegaran. Di kafe itu, Ayaka bertemu dengan Emi, seorang wanita paruh baya yang dengan sabar mendengarkan cerita hidupnya. Emi adalah seorang aktivis sosial yang dulu juga menghadapi diskriminasi karena menikah dengan pria dari latar belakang sederhana. Dari Emi, Ayaka belajar banyak tentang arti keberanian dan ketulusan hati. Sementara itu, Yusuf menjalani pelatihan kerja yang sangat melelahkan. Jadwalnya padat, dengan berbagai pelajaran dan ujian fisik. Meski begitu, ia tidak pernah lupa mengirim pesan singkat kepada Ayaka, memberikan semangat dan mengingatkan betapa ia mencintainya dan anak mereka. Di kota baru itu, Yusuf juga bertemu dengan rekan-rekan baru yang penuh semangat dan memberi dukungan. Ada yang awalnya meremehkan, tapi lambat laun berubah menjadi teman setelah melihat kerja keras dan ketulusan Yusuf. Namun tekanan dari keluarga Ayaka tetap menjadi bayangan gelap yang menghantui. Suatu kali, Yusuf menerima telepon dari seorang pria yang mengaku dari keluarga Fujimoto, mengancam agar ia segera meninggalkan Ayaka dan anak mereka, jika tidak ingin melihat konsekuensi yang lebih berat. Ancaman itu membuat Yusuf semakin sadar bahwa perjuangan mereka tidak mudah, tapi juga menambah tekadnya untuk melindungi keluarga kecilnya. Di sisi lain, Ayaka menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Kabar buruk tentang dirinya terus beredar, membuat beberapa kolega menjauh dan membatasi peluang karirnya. Namun, ia mulai fokus pada hal-hal yang lebih penting, kesehatan dan kebahagiaan calon buah hatinya. Di sebuah malam yang dingin, Ayaka duduk di jendela apartemennya, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia berbisik pelan, "Kita harus kuat untuk anak kita, untuk cinta kita." Momen itu menjadi titik balik baginya. Ia mulai menulis jurnal harian tentang perjuangan dan harapan, sebagai cara untuk menguatkan diri dan merekam kisah yang tidak ingin dilupakan. Suatu hari, Yusuf mendapat kabar baik dari pelatihnya bahwa ia berhasil melewati tahap awal pelatihan dan akan dipindahkan ke kantor pusat, dengan kesempatan untuk meningkatkan posisi dan penghasilan. Berita itu membuat hati Yusuf berbunga-bunga. Ia segera menghubungi Ayaka dan membagikan kabar gembira itu, yang membuat Ayaka tersenyum dan menangis bahagia. Namun, waktu berjalan cepat dan kehamilan Ayaka mulai memasuki trimester terakhir. Perasaan cemas dan bahagia bercampur menjadi satu. Keduanya merindukan hari saat bisa berkumpul bersama sebagai keluarga utuh. Sebelum Yusuf harus kembali ke Kyoto, mereka menyempatkan waktu untuk bertemu di sebuah taman yang teduh. Di sana, mereka berjalan bergandengan tangan, mengingat kembali perjalanan panjang yang sudah mereka lalui. Ayaka menatap Yusuf dengan mata berbinar. "Tidak peduli apa yang terjadi, aku bersyukur kita bersama." Yusuf membalas dengan senyum hangat. "Aku juga, kita akan jalani semuanya bersama." "Aku juga. Kita akan jalani semuanya bersama." Janji itu mengalun lembut di antara mereka, membawa kehangatan di tengah udara dingin malam Kyoto yang mulai menyelimuti taman. Setelah berbulan-bulan penuh ujian, akhirnya hari yang dinantikan itu tiba. Ayaka merasakan kontraksi pertama di sebuah pagi yang cerah, disambut oleh sinar mentari yang lembut menembus jendela kamar kecil apartemennya. Nafasnya terengah-engah, tetapi ada kegembiraan dan keteguhan yang mengisi dadanya. Yusuf yang kini telah kembali dari pelatihan kerja segera mendampingi, membawanya ke rumah sakit dengan penuh perhatian dan ketulusan. Proses persalinan berjalan tidak mudah, menguji kesabaran dan kekuatan keduanya. Yusuf menggenggam tangan Ayaka erat, membisikkan kata-kata semangat dan doa tanpa henti. Ia mengingat kembali semua perjalanan yang mereka lalui. Dari awal pertemuan di toilet umum, perjuangan menghadapi keluarga,
hingga hari-hari berat di tengah ancaman dan diskriminasi. Semua terasa seolah bersatu dalam satu momen suci yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Akhirnya, tangisan kecil bayi terdengar jelas mengisi ruang rumah sakit. Ayaka dan Yusuf menatap buah hati mereka dengan mata penuh air mata haru. Seorang anak perempuan mungil dengan mata yang cerah dan bibir merah mereka. Di balik kesederhanaan, bayi itu adalah lambang cinta dan keberanian yang telah menuntun mereka sampai ke titik ini. Setelah beberapa hari di rumah sakit, mereka kembali ke apartemen kecil yang kini terasa begitu hangat dan penuh harapan. Yusuf dengan bangga memasang nama Miyu di pintu kamar bayi mereka, nama yang berarti indah dalam bahasa Jepang, sebuah harapan agar anak mereka tumbuh penuh cinta dan kebahagiaan. Masyarakat di sekitar taman mulai menerima keluarga kecil. Itu, senyum dan sapaan hangat semakin sering terdengar dari pengunjung taman yang dulu hanya melihat Yusuf sebagai penjaga toilet. Kini mereka melihat seorang ayah dan suami yang penuh cinta, yang dengan sederhana dan tulus menjalani hidupnya. Keluarga Fujimoto, yang sempat menolak dan menyebarkan fitnah, akhirnya mulai melunak. Melihat keteguhan hati Ayaka dan Yusuf, serta dukungan masyarakat, mereka mulai menyadari bahwa cinta tidak bisa diatur oleh kekuasaan atau status sosial. Secara perlahan, pintu-pintu keluarga pun mulai terbuka. Walau tidak sepenuhnya tanpa sisa, Luka Ayaka dan Yusuf juga mulai merencanakan masa depan yang lebih stabil. Yusuf membuka usaha kecil yang bergerak di bidang kebersihan lingkungan, menggabungkan pengalaman kerja dan semangatnya untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Ayaka pun mengambil peran aktif dalam perusahaan keluarganya, tapi kali ini dengan posisi yang membuatnya merasa lebih bebas dan bahagia. Mereka juga aktif dalam komunitas sosial, menginspirasi banyak orang dengan kisah cinta yang tidak biasa namun penuh makna. Di setiap kesempatan, mereka berbagi tentang arti kesederhanaan, kejujuran, dan keberanian menghadapi tantangan hidup. Miyu tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, dengan senyum yang mampu mencerahkan hari siapapun yang melihatnya. Ayaka dan Yusuf belajar menjadi orang tua yang bukan hanya memberi kasih sayang, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan keteguhan hati. Di suatu sore yang damai, ketika matahari mulai tenggelam di balik gunung, mereka bertiga duduk di taman tempat segalanya bermula. Yusuf menggenggam tangan Ayaka sambil memandangi Miyu yang bermain riang. "Aku bersyukur semua yang terjadi," ujar Yusuf dengan suara penuh rasa syukur. Ayaka tersenyum dan membalas, "Aku juga. Kita bukan hanya menjalani hidup, tapi kita membuat cerita yang berarti." Mereka menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang kemewahan atau status, tapi tentang bagaimana mereka memilih untuk mencintai dan bertahan bersama dalam suka dan duka. Cerita mereka menjadi saksi bahwa cinta sejati bisa datang dari tempat paling sederhana, dan ketulusan hati mampu mengalahkan segala rintangan. Akhir yang bahagia bukan hanya milik mereka, tapi juga inspirasi bagi siapa saja yang percaya bahwa cinta dan keberanian bisa mengubah dunia